Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang dengan NIM 22 100 1121. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang struktur data majemuk. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu struktur data majemuk linear linked list. Linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana setiap simpulnya menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Berbeda dengan array, elemen linked list tidak ditempatkan dalam alamat memori yang berdekatan, melainkan elemen ditautkan menggunakan pointer. Jenis-jenis linked list ada tiga, yaitu satu single linked list, dua double linked list, tiga circular linked list. Single linked list adalah linked list unidireksional, jadi hanya dapat melintasi dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. Dua double linked list adalah list bidireksional, jadi kita melintasinya secara dua arah, tidak seperti single linked list. Simpul double linked list berisi satu pointer tambahan yang disebut previous pointer. Pointer ini menunjukkan ke simpul sebelumnya. 3. Circular linked list. Circular linked list adalah kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, tetapi jenis ini memiliki simpul terakhir yang menuju ke simpul kepala. Jadi saat melintasi kita harus berhati-hati dan berhenti saat mengunjungi kembali ke simpul kepala. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini kita menggunakan struk yang bernama T-Node. Terus di dalamnya ada integer data, T-Node next. Terus di bawahnya itu ada T-Node head, tail. Untuk head itu untuk kepala, tail itu untuk ekornya, untuk bagian belakangnya. Terus kita masukkan function init yang dimana berisikan head sama dengan null, tail sama dengan null. Terus kita masukkan untuk bagian yang kosong, yang dimana kita isikan jika tail sama dengan null nanti dia benar, jika tidak maka dia nol atau false. Terus kita masukkan function insert depan, yang dimana insert depan itu terdapat di dalamnya inputan yaitu integer data baru. Di bawahnya itu ada T-Node bintang baru, terus baru sama dengan new T-Node. Node ini sebuah kotak yang berisikan sebuah informasi. Terus baru mengarah ke data sama dengan data baru. Baru mengarah ke next sama dengan null. Jika empty-nya sama dengan 1, maka head sama dengan tail sama dengan baru. Terus tail menuju ke next sama dengan null. Jika tidak, baru menuju next sama dengan head sama dengan baru. Maka menghasilkan data masuk. Terus di sini menampilkan function tampil yang dimana ada T-Node bantu sama dengan head jika kosong, jika empty sama dengan kosong. Kemudian bantu tidak sama dengan null, itu kosong gitu. Terus kita memanggil cout bantu menuju ke data. Bantu sama dengan bantu menuju ke next. Jika tidak, maka datanya itu masih kosong. Terus di sini kita menambahkan function hapus depan, yang dimana nanti yang di bagian depan itu kita hapus. Terus di sini terdapat sintak-sintak yaitu T-Node bintang hapus, integer d, terus dibacanya jika empty sama dengan 0, maka jika head tidak sama dengan tail, hapus sama dengan head, d sama dengan hapus menuju ke data, head sama dengan head menuju next,
hapus, delete hapus. Jika tidak, D sama dengan tail menuju ke data, head sama dengan tail menuju node. Maka menghasilkan si out D terhapus atau masih kosong. Kalau misalnya yang if-nya itu berhasil mendapatkan berarti terhapus. Kalau misalnya tidak ada data, dia kosong, masih kosong data-data tersebut. Terus di sini menambahkan function clear yang dimana terdapat di node bantu hapus. Bantu sama dengan head. Uh, will bantu tidak sama dengan null. Yang dimana bantu itu berarti nggak bisa sama dengan null. Nggak bisa null lah. Terus hapus sama dengan bantu, bantu sama dengan bantu menuju next. Delete hapus. Delete itu untuk menghapus baris-baris gitu. Terus nanti maka menghasilkan dia print if berarti dia clear. Jadi nanti menghasilkan clear, ada bacaan clear. Terus kita baru memasukkan programnya integer, kita masukkan integer pilihan data baru. Terus lakukan sistem CLS itu nanti memunculkan baris-baris baru kayak kembali lagi ya clear share kalau nggak salah gitu. Cout programming case is, terus pilihan-pilihannya kan ada 5 nih, insert depan, dari depan, tampil data, clear sama exit karena tadi sudah dimasukkan ke function tersebut. Terus kita masuk ke switch, yang dimana switch ini menggunakan wadah pilihan. Ada key 1, dia menunjukkan sistem list. Jadi nanti data-data yang di bawah itu bakalan terhapus, jadi muncul lagi data yang baru gitu. Jadi syaratnya masukkan data, syarat masukkan data, sin data baru, insert depan, dia memanggil insert depan yang data baru. Terus karena kan case 1 ini kan insert depan, terus case 2 sistem lanjutannya kan yang tadi, terus hapus depan. Hapus depan itu berarti kita menghapus yang bagian depan, di bagian depan angka sini nanti. Terus tampil, case 3 nya kan tampil, dia nanti menampilkan data-data tersebut. Terus untuk yang case 4 clear, dia nanti menghapus semua data-data itu secara langsung. Terus case 5, jika dia berarti mengulanginya secara salah, berarti default ini, berarti diantara tidak ada angka dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, dia akan menampilkan maaf pilihan yang Anda pilih tidak tersedia, maka pilihan tidak lebih dari sama dengan 7. Oke, kita coba. kita kita insert dulu, kita pilih yang satu, kita insert depan, kita masukkan angka misalnya 20, kita masuk. Nah, kita pilih lagi, kita masukkan angka 15. Jadi kita tampilkan data terlebih dahulu. Jadi yang dimana tadi angka 20 ini kan angka yang pertama nih, yang tadi pertama kita masukkan untuk inputan. Terus yang angka 15 ini dia angka kedua. Jadi dari depan dia dulu, ntar dia ke belakang. Itu untuk insert depan. Terus bagaimana jika kita tambahkan data terlebih dahulu lagi. Kita masukkan data 18. Data masuk. Berarti kan di sini sudah ada 3 data. Kita lihat dulu terlebih dahulu. Nah, kan 18, 15, 20 yang dimana 20 ini inputan pertama, 15 inputan kedua, 18 ini inputan ketiga. Sekarang kita akan menghapus bagian yang depan. Kita pilih delete depan. Maka 18 terhapus karena tadi kan 18 itu di urutan paling pertama yang paling kiri itu. Kita lihat datanya terlebih dahulu. Nah, masih ada 2 data karena tadi kan 3 data. Karena kita hapus 1 jadi sisa 2 data. Terus kalau bagaimana kalau misalnya kita clear? Kita pilih clear. Kita lihat data-datanya. Clear itu berarti untuk menghapus semua data tersebut. Kita lihat data-datanya.
Nah, ini nol, berarti menandakan tidak ada data-data tersebut. Mungkin mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke nilai terbesar. Jadi itu adalah tree binary atau pohon binary. Sekian dari penjelasan dari tree binary. Jika gagal mengalihkan memori, fungsinya mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan nilai. Jadi pesannya adalah error, gagal mengalokasikan memori. Baiklah, untuk 24 sampai 34 adalah fungsi data menambahkan not baru ke dalam form binary. Jadi insert not word ini in volume. Fungsi insert not digunakan untuk menambahkan simbol baru ke dalam form binary. Fungsi ini menerima dua argumen, dot yang merupakan pointer simbol akar pohon saat ini, dan volume merupakan nilai yang ingin ditambahkan. Fungsi ini menggunakan recursion untuk mencari posisi yang tepat untuk menambahkan simbol baru. Jika nilai yang ingin ditambahkan lebih kecil dari nilai simbol saat ini, fungsi ini memanggil dirinya sendiri untuk menambahkan simbol kanan kiri. Jika nilai yang ingin ditambahkan lebih besar, fungsi ini memanggil dirinya sendiri untuk menambahkan simbol ke anak-anak. Fungsi ini mengembalikan poin ke simbol akar setelah simbol baru ditambahkan. Jadi ada di sini tertulis if value root data root insert not root value. Jadi di sini adalah out if value root data root insert not root value root insert. Jadi selanjutnya dari nomor 37 sampai dengan 44 adalah fungsi untuk mencetak pohon binary secara in order. Setelah di sini first introversal not plot berfungsi introversal digunakan untuk mencetak isi pohon binary secara in order. Interval mengunjungi simbol-simbol data urutan kiri kanan, akar kanan. Fungsinya juga menggunakan recursion untuk mengunjungi anak kiri mencetak nilai simbol saat ini dengan menggunakan anak kanan. Di sini ada tertulis if float sama dengan null, recursion interval float let convert data interval float array. Baiklah, selanjutnya adalah dari 46 sampai dengan 54. Di sini adalah nilai-nilainya. Terjemahin not root null root insert not root. Di sini adalah nilainya, dari ini akan dicetak dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi pohon binary ini tuh seperti anak-anak gitu, penumpukan. Jadi dari sini void enter terbesar itu yaitu mencetak pohon binary itu dimulai dari yang paling kecil, dari paling bawah menuju ke atas menjadi makin besar, seperti itu. Jadi seperti stack itu, jadi akan diberikan nilai terlebih dulu, bagian bawah dulu baru naik ke atas. Untuk lebih singkatnya kita akan menjalankannya dengan cara F11 atau bisa ditekan sini. Jadi sudah terpaling nilai dari pohon binary 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jadi itu adalah tree binary atau pohon binary. Sekian dari penjelasan dari tree binary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 2210011113. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu struktur data yang tak kalah penting, yaitu graph. Apa itu graph? Yaitu pengertian graph adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Graph terdiri dari kumpulan simpul hingga untuk menyimpan data, dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling berkaitan.
Simpul pada grab disebut dengan vertex atau V, sedangkan sisi yang menghubungkan antara vertex disebut edge. Pasangan X, Y disebut sebagai edge yang menyatakan bahwa simpul X berhubung ke simpul Y. Grab banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata, di mana masalah tersebut perlu dipresentasikan atau diimajinasikan seperti sebuah jaringan. Contohnya adalah jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Pengguna di Facebook dapat dimisalkan sebagai sebuah simpul atau vertex, sementara hubungan pertemanan adalah antara pengguna tersebut dengan menggunakan pengguna lain dipresentasikan sebagai edge. Tiap-tiap vertex dapat berupa struktur yang mengandung informasi seperti ID user, nama, gender, dan lain-lain. Tidak hanya data pengguna, data apapun yang ada di Facebook adalah sebuah simpul atau vertex, termasuk foto, album, komentar, event, grup, story, dan lain-lain. Pengguna dapat mengunggah foto. Ketika telah diunggah, foto akan menjadi bagian dari album. Foto juga dapat dikomentari oleh pengguna lain dan mereka dapat saling berbalas komentar. Semuanya terhubung satu sama lain, baik dalam bentuk relasi one to many, many to one, atau many to many. Grab dapat dibedakan berdasarkan arah jalannya dan ada tidaknya label bobot pada relasinya. Berdasarkan arah jalannya, Grab dibagi menjadi indirect Grab dan direct Grab. Apa itu indirect Grab? Indirect Grab simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya ketika punya simpul 1 dan 2 yang saling terhubung, jika bisa menjelajah dari simpul 1 ke simpul 2, begitu juga sebaliknya. Yang kedua itu direct Grab. Apa itu direct Grab? Direct Grab itu kebalikan dari indirect Grab. Pada Grab jenis ini, di simpul-simpulnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul yang ditunjuk. Sebagai contoh, jika ada simpul A yang terhubung ke simpul B, namun arah panahnya menuju simpul B, maka kita hanya bisa melakukan jelajah atau trapezing dari simpul A ke simpul B, dan tidak berlaku sebaliknya. Selain arah jelajahnya, Grab dapat dibagi menjadi dua, berdasarkan ada tidaknya label bobot pada koneksinya, yaitu one-way Grab dan one-way Grab. Apa itu one-way Grab? One-way Grab adalah jenis Grab yang cabangnya diberi label bobot berupa bilangan numerik. Pemberian label bobot pada edge biasanya digunakan untuk memudahkan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, implementasinya misalkan kita menyelesaikan masalah dalam mencari rute terpendek dari lokasi A ke lokasi D. Namun kita juga dituntut untuk mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, panjang jalan, dan lain-lain. Untuk masalah seperti ini, kita bisa mengasosiasikan sebuah edge dengan bobot W atau I berupa bilangan real. Nilai bobot ini bisa apa saja yang relevan untuk masalah yang dihadapi, misalnya jarak, kepadatan, durasi, biaya, probabilitas, dan sebagainya. One-way Grab berbeda dengan jenis sebelumnya. One-way Grab tidak memiliki properti bobot pada koneksinya. Grab ini hanya mempertimbangkan apakah dua node saling terhubung atau tidak. Karakteristik Grab memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Jarak maksimum dari sebuah simpul ke semua simpul lainnya dianggap sebagai eksentrisitas dari simpul tersebut. Titik yang memiliki eksentrisitas minimum dianggap sebagai titik pusat dari Grab. Nilai eksentrisitas minimum dari semua simbol dianggap sebagai jari-jari dari Grab terhubung. Fungsi dan kegunaan Grab diantaranya, Grab digunakan untuk mempresentasikan aliran komputasi, digunakan dalam pemodelan grafik. Grab dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Selanjutnya, Google Maps menggunakan Grab untuk menemukan rute terpendek. Grab digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif. Pada state transition,
diagram. Grab digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Di sirkuit, grab dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. Grab digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi seperti labirin. Grab digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer atau P2P. Umumnya, Grab dalam bentuk DAG atau Direct Acyclic. Grab digunakan sebagai alternatif blockchain untuk cryptocurrency, misalnya crypto seperti IOTA. Keunggulan dari struktur data Grab adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan Grab, kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node. Grab digunakan untuk mengimplementasikan algoritma sebagai DFS dan BFS. Grab membantu dalam mengatur data karena strukturnya yang non-linear, membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisnya. Demikian penjelasan lengkap mengenai struktur data Grab. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.